Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Hari ini kita akan belajar tema 9 menjelajah luar angkasa, subtema 3 toko penjelajah luar angkasa, pembelajaran 1. Akan tetapi sebelum kita memulai pelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, jika sudah selesai, tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. Yang kedua, dengan menggunakan model tata surya yang sudah dibuat, siswa dapat mengelompokkan planet-planet menjadi dua, berdasarkan garis edar bumi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pelajarannya. Tahukah kamu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan para ilmuwan? Lihatlah sekelilingmu. Semua alat yang kamu gunakan adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kamu tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut teleskop. Nah, sekarang tahukah kamu siapa penemunya? Nah, mari kita simak di video ini. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan. Nah, di sini sudah ada bacaan, mari kita baca bersama. Pasti kamu pernah mendengar nama Galileo dan Galilei. Jika kalian belum pernah mendengar, mari kita lanjutkan bacaannya agar kita tahu siapa sebenarnya Galileo. Ia adalah seorang ilmuwan asal Italia, kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar. Ya, jadi Galileo ini adalah seorang penemu. Akan tetapi dia tidak selalu menemukan suatu benda. Dia lebih suka mengembangkan penemuan orang lain. Jadi misalnya orang lain menemukan suatu benda, maka ia suka untuk mengembangkan benda itu supaya lebih bermanfaat ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama. Akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia selalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia luar angkasa. Jadi Galileo ini bukanlah penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop itu. Kemudian ia merasa penasaran dan tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Nah, kita lanjut bacanya. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah booklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Booklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang menarik. Salah satu penemuan Galileo saat itu adalah tentang bulan. Ia menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus, seperti yang digambarkan pada puisi-puisi. Bulan ternyata dipenuhi kawah dan gunung. Ya, jadi saat itu beredar puisi-puisi tentang bulan itu halus. Akan tetapi Galileo membuktikan bahwa bulan itu sebenarnya tidak halus, akan tetapi dipenuhi kawah-kawah dan gunung. Nah, ia juga pernah meluncurkan sebuah booklet yang bernama The Starry Messenger. Ya, gambarnya ada di sini. Ini merupakan booklet, mungkin kurang kentara ya. Ini merupakan booklet buatan Galileo. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa bulan itu memiliki kawah dan gunung berkat penemuan dari Galileo. Oke, kita lanjut. Galileo juga menemukan planet lain, termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Ia menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan. Lalu bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan matahari. Penemuan-penemuan Galileo memperkuat teori Kopernikus. Teori Kopernikus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari, karena planet-planet mengelilingi matahari. Ya, jadi sangat banyak penemuan Galileo ini.
Ia membuktikan beberapa fakta tentang Saturnus, Venus, Jupiter, Bumi, dan lain-lain. Ia juga memperkuat teori Kopernikus. Jadi teori Kopernikus ini menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari. Penemuan dari teori Kopernikus ini diperkuat lagi oleh Galileo. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Pada zamannya Galileo sempat dicerca dan ditentang berbagai pihak karena temuan-temuannya. Namun demikian pada akhirnya dunia mengakui peran besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat temuan-temuannya, ia memperoleh sebutan Bapak Sains Modern. Hal ini merupakan bukti perannya yang membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan luar angkasa. Jadi zaman dahulu itu, pada zamannya Galileo ini tidak langsung dipercaya oleh orang-orang banyak, tetapi dia memperoleh cercaan atau tantangan-tantangan dalam menyampaikan penelitiannya. Tapi karena Galileo ini tidak menyerah, akhirnya ia terus berusaha untuk membenarkan teorinya, dan akhirnya orang-orang percaya terhadap, nah inilah dia teleskop yang dikembangkan oleh Galileo dan Galilei yang dipakai sampai sekarang ya, untuk meneliti luar angkasa. Jadi pada dasarnya teleskop ini sebenarnya bukan buatan Galileo, akan tetapi ia mengembangkannya sehingga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oke, saya kira sudah mengerti tentang Galileo. Tapi tahukah kamu, salah satu manfaat ditemukannya teleskop adalah mengetahui keberadaan benda-benda di langit yang ada di luar angkasa ya. Kita semua sudah tahu bahwa kegunaan teleskop itu untuk melihat benda langit yang ada di luar angkasa. Penemuan ini kemudian diikuti dengan penemuan lain yang menyadarkan manusia bahwa alam semesta sangat luas. Manusia memahami bahwa ada banyak galaksi di luar sana, dan tata surya kita adalah salah satunya ya. Jadi di luar sana sangat banyak galaksi. Tata surya kita ini merupakan salah satu dari banyak galaksi yang di luar sana. Nah, mari kita cari tahu lebih lanjut. Oke, di sini sudah ada bacaan lagi, susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya, seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Ya, kalian semua sudah pernah belajar tentang planet-planet dan tata surya kita ya. Selanjutnya, salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Setiap kali komet mendekat ke matahari, materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang yang dalam bahasa Yunani disebut kometes. Asal kata dari komet. Iya, jadi salah satu benda langit yang menarik adalah komet, di mana komet ini setiap mendekati matahari maka akan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Kalian bisa lihat gambarnya di samping sini. Ini adalah salah satu contoh gambar dari komet yang saya tadi jelaskan dan yang ada pada bacaan ini. Oke, kita ke selanjutnya. Semua benda langit melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Ya, jadi orbit ini adalah garis yang putih ini. Garis yang putih ini merupakan jalur tiap planet ya. Mereka sudah punya jalurnya masing-masing untuk mengelilingi matahari. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus.
Sedangkan planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Masih belum mengerti? Kita lihat kelanjutannya. Nah, ini dia. Setiap planet ini berputar pada jalurnya masing-masing, dan jalurnya itu disebut dengan orbit. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini dia. Ini planet bumi ya. Saya beri tanda. Nah, ini merupakan planet bumi ya. Nah, sedangkan yang di depan bumi ini merupakan kelompok planet inferior. Karena jalurnya berada di depan bumi. Sedangkan yang di belakang bumi ini kelompok planet superior. Jadi kalian semua sudah tahu nama-nama planet ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar nama-nama planet. Planet yang pertama ini adalah Merkurius, yang ini Venus, ini planet kita bumi, yang ini Mars, ini Jupiter, ini Saturnus, ini Uranus, dan ini Neptunus ya. Jadi planet superior itu kelompoknya yaitu apa? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan planet inferior Merkurius dan Venus ya. Nah, itulah pengelompokan planet berdasarkan orbit bumi. Oke, sudah mengerti? Sekarang kita ke selanjutnya. Oke, ternyata pembelajaran 1 sudah habis. Silahkan tinggalkan komentar jika kalian belum mengerti tentang pembelajaran 1 ini. Dan kita bertemu lagi di pembelajaran 2, subtema 3. Saya tutup pembelajaran ini dengan ucapan terima kasih.